Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, beri kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14 yang berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Huang Jianming adalah seorang pria yang berasal dari kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Cina. Suatu hari ia terjatuh dari gerbong kereta api, dan kedua kakinya terlindas kereta api, sehingga harus diamputasi. Setelah diamputasi, tingginya hanya 85 cm, setengah dari tinggi orang rata-rata. Huang menyebut dirinya sebagai manusia setengah. Karena kondisi fisiknya itu, Huang juga kehilangan mata pencahariannya. Melihat kondisi fisik dan keadaan yang dialaminya itu, istrinya malu dan menceraikannya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Di saat-saat ketika ia membutuhkan dukungan dari sang istri, ia malah ditinggalkan begitu saja. Tragedi ini tidak membuatnya kehilangan semangat dan menyerah. Ia berlatih menulis kaligrafi dan menjadi seniman yang sangat terkenal di Cina. Ia sudah mengelilingi lebih dari 20 kota untuk menunjukkan kemampuannya menulis kaligrafi. Pada tahun 2006, ia naik ke tembok Cina dengan menggunakan kedua tangannya dan menempuh perjalanan selama 2 jam untuk sampai ke puncak tembok. Para wisatawan yang berkunjung ke situ hanya bisa terpanah melihatnya. Ia pun menjadi sasaran serbuan para wartawan yang meliput aksinya itu. Huang mengatakan, "Saya berharap ketika wisatawan melihat saya mendaki tembok besar, mereka akan bersyukur karena mereka adalah manusia yang sempurna. Dan yang paling penting, mereka akan menyadari potensi yang jauh lebih besar di dalam dirinya." Apa yang dilakukan Huang tepat seperti apa yang dikatakan Amsal. Semangat yang dimiliki Huang membuat dia bukan saja bertahan dalam penderitaan, tetapi dia terus berjuang mengatasi semua keterbatasannya. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Bukan saja sekedar dapat bertahan, tapi malah membawa dampak yang positif bagi orang lain yang melihatnya. Inilah yang seharusnya terjadi dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimanapun keberadaan kita saat ini, mungkin sangat sulit, menekan, bahkan membuat kita hampir berputus asa. Namun ingatlah firman Tuhan pagi ini, tetaplah bersemangat, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, asalkan kita selalu hidup di dalam Dia. Maka semua yang ada padanya akan mengalir ke dalam kita. Seperti carang yang melekat pada batang pohon, akan selalu menyerap sari makanan dari batang pohon, sehingga carang-carang akan terus bertumbuh, bahkan berbuah dengan lebat, dan dapat dinikmati oleh semua orang. Demikian juga dengan kehidupan kita.
supaya tetap bersemangat, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tetap hidup dalam Yesus. Dalam keadaan apapun, jangan pernah keluar dari Yesus. Izinkan Tuhan Yesus mengambil alih seluruh hidup kita, sehingga seluruh kekuatannya mengalir ke dalam kita, menguatkan dan memampukan kita menghadapi apapun juga. Zakaria pasal 4 ayat 6 bagian C mengatakan, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam." Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Percayalah dalam segala beban kehidupan kita, tetaplah bersemangat, bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita. Yang kedua, melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 14-16 mengatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku." Tidak ada hal lain yang dapat menggantikan keintiman dengan Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhanlah kehidupan kita dengan mudah dapat dibentuk dan diubahkan. Dalam hadirat Tuhan selalu mengalirkan kuasa dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa semangat adalah kekuatan batin yang menopang seseorang melewati penderitaan, dan tanpa semangat, jiwa manusia dapat hancur lebih cepat daripada tubuhnya. Banyak orang kuat secara fisik, sehat, bahkan memiliki harta yang melimpah. Tetapi ketika menghadapi tekanan hidup, masalah keluarga, kegagalan atau penolakan, semangatnya runtuh dan ia tidak lagi sanggup melangkah. Namun anak-anak Tuhan dipanggil untuk memiliki semangat yang tidak bersumber dari kekuatan diri sendiri, melainkan dari Tuhan yang hidup. Inilah rahasia mengapa Rasul Paulus yang dipenjara, didera, diolok, bahkan berkali-kali hampir mati, tetap bisa berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Karena Paulus tahu semangatnya tidak ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh hadirat Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Jika kita hidup melekat kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa di tengah kelemahan ada kekuatan, di tengah tangisan ada penghiburan, di tengah keputusasaan ada pengharapan. Itulah yang membuat kita tidak hanya bertahan dalam penderitaan, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Huang yang dengan segala keterbatasannya justru menginspirasi banyak orang. Semangat yang berasal dari Tuhan akan selalu membuat kita bangkit, walau dunia mencoba menjatuhkan kita berkali-kali. Semangat yang lahir dari Tuhan bukan hanya menolong kita menghadapi penderitaan pribadi, tetapi juga memberi kita keberanian untuk melangkah dalam iman, melakukan hal-hal besar yang memuliakan nama Tuhan. Semangat ini bukan optimisme buta atau sekedar motivasi sementara, melainkan keyakinan yang teguh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka janji-janjinya dalam Mazmur 91 menjadi nyata. Ia meluputkan, membentengi, menyertai, menjawab, memuliakan, dan memuaskan hidup kita dengan keselamatannya. Bahkan, sekalipun kita tidak tahu apa yang menanti di hari esok, kita tetap bisa berjalan dengan keberanian karena kita tahu bahwa siapa yang memegang tangan kita hari ini.
Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semangat yang datang dari Tuhan adalah semangat yang tidak akan pernah padam, karena ia disulut oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya, dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hati kita, supaya di tengah segala badai kehidupan, kita tetap memiliki semangat yang bernyala-nyala untuk mengikuti Yesus sampai garis akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Tuhan yang penuh kuasa, Bapa yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa semangat hidup kami tidak bersumber dari kekuatan kami sendiri, melainkan dari Engkau yang memberi kekuatan baru setiap hari. Ampuni kami jika seringkali kami membiarkan semangat kami runtuh karena beban hidup, ketakutan, dan keraguan. Hari ini kami mau kembali melekat kepada-Mu ya Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau ada penghiburan, pengharapan, dan kekuatan yang sejati. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap bersemangat dalam menghadapi setiap tantangan hidup, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kuasa kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.